Pemirsa, sopir ambulans pengangkut jenazah Brigadir Yosua bersaksi di sidang lanjutan. Sopir ambulans mengaku dilarang menyalakan sirine dan rotator saat masuk ke komplek perumahan Polri Duren 3. Bersatu sebagai justice collaborator yang sebelumnya sidang dilakukan terpisah dengan terdakwa lainnya, hari ini Richard Eliezer akhirnya dipertemukan dengan terdakwa lainnya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sidang kali ini mendengarkan keterangan 12 saksi, diantaranya petugas swab, sopir ambulans, hingga karyawan provider perusahaan telekomunikasi. Sopir ambulan pengangkut jenazah Brigadir Joshua mengaku mendapat pesan dari operator perusahaannya untuk melakukan penjemputan. Tidak lama setelahnya, sopir ambulans Ahmad Syahrul menerima pesan teks berisi lokasi penjemputan dari nomor tidak dikenal. Saat tiba di titik lokasi, korban diminta mengikuti orang tersebut yang disebut pemesan ambulans menuju komplek perumahan Polri Duren 3. Saat di komplek Duren 3, saksi diminta seseorang petugas provos untuk mematikan rotator dan sirene ambulans. Ada salah satu anggota provos yang mulia. Oke. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik share lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah Mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirinenya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Setiba di TKP, sopir ambulans mengaku kaget lantaran yang dijemputnya ternyata bukan pasien sakit, namun jenazah. Sopir ambulan kemudian mengevakuasi jenazah dengan pengawalan petugas provos menuju Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kramat Jati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita kembali bahas lebih dalam jalannya sidang hari ini pemirsa bersama para narasumber kami yang sudah hadir sore ini melalui sambungan Zoom. Ada tim kuasa hukum Ricky Rizal, ada Ibu Zena Dinda DVK, dan juga Ibu Rina Tauran selaku tim kuasa hukum dari Richard Eliezer. Halo, selamat sore Ibu Rina dan Ibu Zena. Selamat sore, Pak Ram. Oke, salam sehat selalu untuk Ibu Zena dan Ibu Rina. Mungkin kita ke Ibu Rina terlebih dahulu. Menurut Ibu gimana jalannya sidang pada hari ini dengan menampilkan atau memberikan kesaksian, ada 5 orang saksi memberikan kesaksian pada pagi hari ini hingga siang tadi. Gimana? Seperti apa tanggapannya? Tanggapan kami dari kuasa hukum Richard Eliezer bahwa sidang hari ini memang kami sudah mengharapkan bahwa yang hadir itu 12 orang sebagaimana yang sudah ditetapkan pada persidangan kemarin, namun hadir pada saat ini cuma hanya 5 orang. Dan sebenarnya harapan kami itu bahwa yang hadir itu ALT daripada Pak Verdi Sambo dan Ibu Putri, tapi ternyata mereka tidak hadir pada saat ini, sehingga bagi kami agak sedikit ya kurang memuaskan lah gitu. Artinya apa, ada yang signifikan nggak yang penting untuk klien Anda terkait artinya 5 orang saksi yang ditampilkan tadi? Bagi kami memang tidak terlalu signifikan untuk klien kami. Cuma ada kesaksian yang kita bisa lihat tadi bahwa ada saksi-saksi yang memang menyatakan bahwa tempat isolasi itu adalah di rumah Jalan Bangka. Ini memang jelas sangat mempertegas kesaksian yang sudah disampaikan atau di dalam BAP yang disampaikan oleh klien kami bahwa selama ini isolasi itu lebih banyak di Jalan Bangka. Oke, baik. Kita ke Ibu Zena. Ibu Zena seperti apa kalau dari tim kuasa hukum dari Richard Eliezer ini sendiri seperti apa? Ya, dengan adanya 12 saksi, jadi 5 saksi doang pada tadi pagi hingga siang tadi? Ya, tanggapan kami Mas, ya sama ya. Kami itu kan menunggu tadinya kan dibilangnya 12 saksi, tapi ternyata hanya 5 saksi. Tapi saksi hari ini tidak ada yang signifikan untuk klien kami, jadi tidak terlalu banyak kami menanyakan.
Oke, Ibu Zena, kalau Ibu Zena melihat tadi ada yang memberatkan atau malah meringankan atau bahkan tidak ada signifikan sama sekali dengan kehadiran 5 saksi tadi? Tidak ada signifikan sama sekali, tidak ada memberatkan maupun menguntungkan, tidak ada sama sekali. Oke, kalau kita ke masih ke Ibu Zena kan tadinya kan Eliezer tadinya kan ininya kan diminta untuk terpisah sidang seperti itu. Nah ini tanggapannya seperti apa? Justice kolaborator namun akhirnya disandingkan bertiga sebagai terdakwa. Mungkin itu penilaian dari PH-nya Richard Eliezer ya. Ya. Kalau misalkan mungkin mereka karena justice kolaborator mungkin merasa dirugikan kalau misalkan sidangnya digabung. Tapi buat kami, tim kami dan Brigjen Ricky Rizal tidak memberatkan sama sekali. Tidak ada masalah ya dengan tim kuasa hukum dari Ricky Rizal ya. Nah kalau ke Ibu Rina. Ya, Ya Ibu Rina. ya. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Kalau kita memang kita meminta untuk dipisah. Kenapa? Karena kan kita mau memberi supaya kita mendapat kesempatan untuk menggali lebih banyak lagi untuk bisa membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh klien kami di dalam BAP-nya. Oke, hanya seperti itu. Oke, nanti nih selanjutnya seperti apa yang akan kedepannya akan dilakukan dari tim kuasa hukum Ibu Rina? Seperti apa, Bu Rina? Ya, dalam kaitannya dengan itu kita sudah pasti akan menyiapkan saksi-saksi yang nantinya kita akan ajukan di dalam persidangan untuk tim berikutnya. Dan kita juga akan melihat bahwa apa yang akan kita akan gali dari BAP yang sudah ada untuk bisa membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh klien kami. Oke. Kalau dari kita ke Ibu Rina ini kan sedang tadi baru saksi Eliezer aja nih. Nah, ini kesaksian Eliezer ini ada yang berbeda-beda. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ini? Dengan kesaksian para saksi yang ada tadi di BAP? Kalau tadi bagi kita, klien kita itu menyatakan ada yang sudah benar, tapi ada yang memang dia tidak tahu. Apa aja, Bu Rina? Menyangkut masalah kesaksian dari Ahmad Sahwal yang petugas ambulans, karena dia tidak ada di tempat pada saat dia itu hadir, kejadiannya itu kan jam 5. Kurang lebih jam 5. Sedangkan ambulans itu datang itu kurang lebih sekitar jam 19.30. Jadi itu berarti selisih waktunya sudah lebih kurang lebih 2 jam. Itu klien kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka pada saat itu. Kalau mereka ini siapa aja, Bu Rina? Dalam hal ini saksi petugas ambulans tadi, Ahmad Sahwal. Kalau dari 5 saksi yang dikatakan tadi yang bersaksi tadi ini dari 5 saksi apakah ada yang dikenal dengan Eliezer sendiri? Itu yang kenal itu adalah petugas PCR. Artinya petugas PCR ini sudah ada kontak komunikasi dengan Eliezer ya meskipun tidak dikenal secara pribadi ya? Tidak ada kontak, tapi ketemu langsung di rumah tempat PCR itu sendiri. Oke, kalau ke Ibu Zena tadi tanggapan dari kelima saksi yang bersaksi bagi klien Anda seperti apa? Ya, kalau misalkan Ahmad Syarul Ramadan itu kan seperti yang dibilang bahwa saat Ahmad Syarul Ramadan itu datang ke Duren 3, klien kami sudah tidak ada di situ, sudah dibawa ke Provos, jadi juga tidak bertemu dengan Ahmad Syarul Ramadan. Tapi kalau PCR memang beberapa kali sama seperti yang dikatakan oleh saksi Nevi bahwa kurang dari 5 kali klien kami melakukan PCR. Itu pun di kantor. Oke, kalau dari klien Anda, ya, kalau dari klien Anda, Bu Rina, ini ketika itu sudah berkomunikasi bersama siapa saja di dalam saksi tersebut? Dia tidak berkomunikasi, tetapi dalam hal Nevi ini selaku petugas PCR ini dia hanya melihat, jadi dia tidak berkomunikasi. Dia melihat kehadiran ada di situ dan dia yang melakukan PCR tapi tidak berkomunikasi.
Oke, kalau kita ke Ibu Zena ini kan melihat tanggapan adanya justice kolaborator Eliezer ingin apa jadi justice kolaborator seperti apa tanggapannya dari Ricky Rizal sendiri? Apakah ingin berniat juga sebagai justice kolaborator juga seperti apa? Kalau dari Ricky Rizal masih sama ya, tidak mengajukan justice kolaborator. Mungkin Richard Eliezer yang mengajukan. Jadi kami tidak ada keberatan apapun jika memang Richard Eliezer keberatan akan digabungnya sidang antara Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang signifikan juga sih untuk kami. Oke, kalau kita lihat dari kesaksian tadi 5 orang saksi yang sudah bersaksi tadi, ini ada perbedaan nggak dengan BAP? Kalau dari Ibu Zena? Tidak ada sih. Saat saya baca BAP dengan keterangan yang di persidangan tidak ada yang berbeda, masih sama. Kalau ini artinya apakah akan meringankan klien Anda nantinya ke depannya? Kalau dari tadi di kesaksian tadi isinya? Tidak ada yang signifikan sih. Seperti yang saya tadi bilang, tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang menguntungkan juga. Karena pada pokoknya di situ juga saksi Nevi selaku petugas PCR itu juga tidak melakukan PCR karena itu sesuai juga dengan keterangan BAP-nya Ricky Rizal. Karena memang Ricky Rizal itu datang ke Jakarta hanya diminta Ibu PC untuk mengantarkan ke Jakarta dan kembali lagi ke Magelang. Jadi makanya dia tidak melakukan PCR. Oke, kalau dari Ibu Zena sendiri, saksi siapa aja sih yang harusnya muncul ketika itu untuk memberikan posisi sebenarnya klien Anda seperti apa di situ? Ya, Ibu Zena. Ya, gimana? Kalau dari Anda sendiri, dari tim kuasa hukum Anda sendiri, Bu Zena, ini seperti apa sih saksi siapa saja yang seharusnya muncul untuk memberikan posisi keterangan dari adanya posisi, mempertegas posisi klien Anda ketika itu? Mungkin kalau untuk mempertegas posisi klien kami, mungkin saksi yang selaku ART Ferdi Sambo ya, seperti Roziah dan Kartini. Di situ bisa menjelaskan bahwa memang tugasnya klien kami itu di Magelang, jadi tidak selalu di Jakarta. Seperti itu. Kalau hubungan klien Anda, RR dengan ART Ferdi Sambo sejauh ini seperti apa? Seperti Anda ketahui? Tidak selalu bertemu ya, karena memang kan itu ART di Rumah Saguling ya Mas. Kalau misalkan Ricky kan beradanya di Magelang, jadi mungkin ketemunya itu hanya saat Ricky Rizal ditugaskan untuk di Jakarta, dan itu tidak sering, hanya beberapa kalian saja. Kalau yang bisa dibuktikan dari alibi klien Anda apa seperti contohnya? Itu seperti tadi saya bilang Mas, bahwa posisi klien kami, tugasnya klien kami memang berada di Magelang, bukan di Jakarta, seperti itu. Nah, kalau Bu Erna, ini Bu Rina, klien Anda sendiri dengan hubungan dengan ART Sambo ini seperti apa? Sejauh apa hubungannya? Ya, biasa saja, karena klien saya juga baru hanya bertugas sebagai ajudannya Pak FS itu hanya baru kurang lebih sekitar 6 bulan, ya kalau sampai sekarang ya sekitar 7 bulanan gitu aja. Jadi tidak terlalu dekat sih, karena memang cuma hanya sebatas ya orang yang ketemu. Ya, mohon maaf Bu Rina, suaranya agak terputus-putus Bu Rina. Ya, Bu Rina. Mohon maaf, Bu Rina, suaranya agak terputus-putus. Bisa diulangi kembali, Bu Rina? Saja, ya karena klien saya itu, ya jadi kalau yang ada ya dalam hal ini Roziah dan juga ini itu biasa-biasa saja, karena memang klien saya baru bertugas sebagai ajudannya Pak Ferdi itu Pak Ferdi itu hanya baru 6 bulan sampai 7 bulan. Oke, kalau begitu Bu Rina. Oke, baik. Bu Rina, Bu Zena, kita akan tahan dulu sebentar karena dialog akan disambung lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.